Berangkat kita masalah haji, ini masalahnya polemik, Bang. Karena ini adalah ibadah. Ibadah ini orang tidak segan-segan mengeluarkan uang berapapun. Jadi kalau boleh saya cerita praktek-prakteknya, yang saya tahu, dua kementerian terakhir itu polanya tidak berubah, Bang. Dan jadi persoalan ini kan kembali ke uang, Bang. Iya. Ya, yang harus sudah dibayar ternyata gratis gitu loh. Ya, karena semuanya kan yang ngurus-ngurus wisata semua kan nggak lepas dari travel. Jadi inilah yang bermain, Bang. Ya, ramai lagi kasus haji nggak berhenti-berhenti dan korbannya pun cukup banyak dan uang yang digelontorkan pun, yang dikeruk pun cukup banyak. Sudah beberapa pejabat kementerian menjadi pesakitan. Dari catatan saya ini dari tahun 2006, dulu menterinya Pak Said Akil Hussein Al-Munawar dihukum 5 tahun penjara. Lalu kasus Surya Dharma Ali tahun 2012, dilanjut tahun ini menteri juga Gus Yakut Khalil, mantan ketua Banser. Sebelum perbincangan biasanya saya menyiapkan kopi susu. Mantap. Nah, jadi kalau bicara soal haji ini cukup hangat. Nah, di sebelah saya sudah ada Pak Ustadz yang pernah juga terlibat dalam kasus haji di tahun 2012 saat Menteri Surya Dharma Ali. Nah, di sebelah saya ada Pak Ustadz Samsuardi. Ini orangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini sudah saya panggil Ustadz dan sudah haji karena memang waktu 2012 pernah menangani haji ya, Bang? Menangani enggak, tapi hampir tahu semuanya lah. Iya. Artinya mengetahui itu terlibat langsung dalam proyeknya atau? Diminta bantuan. Diminta bantuan ya? Oleh seseorang. Jadi di pihak ketiganya atau gimana? Kita ini abu-abu, Bang. Abu-abu gimana maksudnya? Abu-abu ya, di struktur kita nggak diakuin, tapi yang bergerak kita. Gitu. Oh gitu, di lapangannya ya? Di lapangan. Di Jakarta atau di Mekah? Skopnya kita Indonesia, Bang. Di Indonesia ya? Waktu itu apa yang disiapkan untuk jamaah? Ya, pertama gini, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya selaku rakyat Indonesia sangat berterima kasih dan apresiasi sekali kepada Presiden kita yang ke-8, Bapak Haji Prabowo Subianto, yang mana beliau telah melepaskan urusan haji dari Kementerian Agama. Sekarang dibuat jadi pisah ya? Sudah dipisah. Menteri Haji dan Umroh. Nah, berangkat kita masalah haji, ini masalahnya polemik, Bang. Ya. Karena apa? Karena ini adalah ibadah. Ibadah ini orang tidak segan-segan mengeluarkan uang berapapun. Jadi kalau boleh saya cerita praktek-prakteknya, yang saya tahu, dua kementerian terakhir itu polanya tidak berubah, Bang. Oh, sistemnya sama. Sama dan sistemnya, pola modus-modusnya sama. Sama, Bang. Kalau kita tuh sama. Jadi ini kasus yang terulang ya? Iya. Ya, harapan kita semoga di kementerian yang baru ini ya kita mendapatkan perubahan yang sangat signifikan. Sehingga apa, Bang? Apa yang diwacanakan oleh Bapak Presiden untuk memangkas antrian itu sangat luar biasa, Bang. Dan kita sendiri selaku umat Muslim untuk mendaftar itu ragu-ragu gitu sampai 30 tahun, 35 tahun, itu nggak masuk akal, Bang. Umur seperti saya sudah 56, ditambah 30 tahun. 90 tahun kurang lebih kan nggak masuk akal, Bang, begitu. Sementara duit sudah standby ya? Sudah standby di bank. Ya, jadi prakteknya, Bang, yang perlu kita ini transparan, pemerintah ini harus transparan, khususnya Kementerian Haji. Itu tolong antara daftar tunggu itu per kota, per kabupaten itu dipublikasikan.
Jadi daftarnya ya bisa diakses ya, sama jamaah gitu. Iya, harus dipublikasikan ya. Sehingga nanti ketika ada yang meninggal apa sebelum dia berangkat, publik juga tahu gitu kan. Tahu gitu. Jadi diganti oleh siapa kan transparan. Iya. Begitu ya. Tujuannya itu bang. Tujuannya itu bang. Jadi jangan terjadi lagi seperti yang sudah gitu. Kenapa? Nomor antrian 100 tapi bisa menggantikan orang yang batal berangkat. Artinya kan sudah terjadi kesenjangan. Buat apa antrian kalau yang belakang bisa loncat? Itu satu. Ya, yang kedua, itu ada oknum-oknum di dalam. Itu mereka bekerja sama dengan travel-travel kesayangan lah. Oh, travel. Binanya ini dia di bawah komunitas ya, komunitas di. Ya, ini yang bermain oknum-oknum. Ya, oknumnya. Travel itu kan memang ada komunitasnya atau organisasi yang membawahi. Gitu. Karena apa bang? Karena saya juga keluarga juga punya travel bang, tapi sepertinya dianaktirikan gitu. Kenapa itu? Ya karena kurang dekat lah dengan pejabat-pejabat. Aksesnya jauh, tidak punya akses. Tolong dipangkas lah birokrasinya, ya. Terutama terhadap travel-travel ini, kalau memang bermasalah, untuk apa dipelihara? Travel ini juga lah yang ngajarin oknum-oknum ini untuk berbuat nggak benar gitu loh. Oh gitu. Ya. Saya nggak bicara merek ya, saya nggak bicara nama ya. Karena ada oknum-oknum yang bermain di haji ini, sehingga apa? Yang abang bilang tadi itu ada daftar antrian, tapi bukan orang kota tersebut dan provinsi tersebut yang menggantikan, itu kan dijadikan objek bang. Iya. Nah, saya pernah juga dengar itu di Kementerian Agama, saya pernah dengar ada yang meninggal. Tapi yang meninggal ini tidak di take off, tidak diturunkan, namanya masih ada di data. Tapi oknum-oknum tadi di kementerian itu menawarkan siapa mau nih cepet nih, gitu. Betul. Dengan bayar lagi begitu ya. Nah, ketika diusut baru muncul nih ini hilang, namanya yang sudah meninggal tuh muncul yang baru dan gitu. Padahal dia seharusnya masih lama nih antriannya gitu. Seperti itu ya ada. Ya seperti itu. Ya seharusnya boleh aja bang. Ada yang meninggal, harusnya yang menggantikan sesuai nomor antri. Cuma antri, memang harus digantikan. Harus digantikan. Tapi dengan gantian yang sudah ada urutannya. Gitu. Minimal orang provinsi itu. Orang provinsi itu. Tapi orang provinsi menunjuk kota kabupaten mana menggantikan tuh hak wewenang Depak masing-masing masing-masing. Ini tadi persoalan dari soal antrian. Pertama cukup lama. Terus juga ada modus praktek-praktek mengganti dengan orang yang mungkin membayar sehingga tadi mencederai keadilan yang harusnya di urutan berikut dari daerah tersebut gitu kan. Akhirnya tetap di urutan paling belakang. Nah, sekarang kita bicara soal Haji Puroda. Haji Puroda juga ada ya undangan-undangan itu kan banyak korban itu. Ketika sudah sampai di bandara ternyata undangannya nggak ada, ditunggu-tunggu, katanya ini undangan dari Arab Saudi langsung gitu kan, mereka harus keluarkan biaya lebih mahal. Itu ada ya seperti itu? Itu ada bang. Jadi itu benar-benar ada, tapi sebagian orang dijadikan momen bang. Momen kesempatan. Sehingga apa yang saya bilang tadi, karena ini ibadah, masyarakat antusias, sehingga mereka tuh logika udah nggak ini gitu loh bang ya. Udah nggak dimainkan gitu atau nggak dipakai. Memang betul ada bang, undangan dari ini ada. Nah, tapi ada oknum-oknum di dalam membocorkan kepada oknum-oknum travel ya. Itu sehingga tuh digoreng bang, jadikan uang. Di samping mereka tetap berusaha di sana, tetap berusaha bang. Tetap berusaha ya. Dia berusaha di sana untuk menambah visa. Tapi alhamdulillahnya di tahun haji ini pemerintah Arab Saudi sudah menyatakan mereka akan menerima visa apapun untuk umroh dan haji. Jadi haji ini modusnya macam-macam bang. Gimana itu? Mungkin abang pernah ingat yang terdekat lah kasusnya. Orang Indonesia berangkat haji melalui bandara Filipina. Di saat ditanya tidak bisa berbahasa Filipina sehingga dicekal, dikembalikan. Itu ulah apa? Ulah oknum travel. Tapi travel juga nggak berdaya ketika nggak ada oknum dari kementerian. Rata-rata seperti itu bang. Ini kan ada penyambung. Iya. Karena banyak juga
haji ini, saya bilang kembali lagi karena ini ibadah apapun dilakukan, itu melalui negara ketiga, Pak. Mereka, tapi dulu ya, mereka berangkat dari negara ketiga, terus di Abu Dhabi. Abu Dhabi itu ke Makkah tuh kan naik bis kan kurang lebih 9 jam, Bang. 9 jam ya. Iya. Nanti mereka di sana ganti identitas itu dulu ya. Ya. Tapi mudah-mudahan di pemerintahan yang baru sekarang bisa direvisi, bisa diakomodasi permohonan dari umat dan masyarakat, dan bisa juga dirotasi juga pejabat-pejabat yang nakal supaya jangan sampai merugikan umat. Jadi seperti itu. Nah, selain tadi beberapa praktek-praktek kecurangan dan modus-modus operandinya hampir sama dari kasus-kasus yang sudah terjadi, ada satu juga kasus yang banyak disorot jadi temuan adalah masalah catering. Nah, Pak Sam Suwardi ini salah satu yang saya dengar juga banyak tahu soal bagaimana memainkan proyek catering ini haji. Jadi gini, Bang, kita flashback ke 2 menteri ke belakang. Ya. Dulu ya itu catering, Bang. Catering dan pemondokan itu adalah zakat infak dari emir-emir. Emir itu artinya raja-raja kecil, Bang. Raja-raja. Ya, tapi di saat itu jemaah kita dibebankan di dalam ONH. Oh, jadi 2 dong dapat keuntungan itu. Padahal itu konsumsinya sudah dibayarin melalui infak ya. Iya. Sama raja-raja kecil di Arab Saudi. Satu sisi di ONH ini masuk salah satu pelayanan. Gitu. Tapi uangnya kemana kan? Uangnya kemana kan begitu, Bang. Nah, jadi disitulah waktu itu menterinya bermain. Sehingga dilaporkan, pagi dilaporkan, siang tersangka, sore menyerahkan diri. Karena apa? Itu kan fakta tidak bisa terbantahkan, Bang. Nah, sewaktu itu kan sempat Pak Sam Suwardi juga dijadikan saksi. Ya. Banyak dimintain keterangan, Bang. Banyak dimintain keterangan. Di persidangan ya? Di saat kasus itu dulu, itu kan ada juga dulu masalah visa, Bang. Di saat bersamaan, mungkin kita masih ingat, atau bisa dilihat jejak digitalnya, kurang lebih 4 atau 7 pejabat di Arab Saudi, termasuk yang di bandara di itu, kan langsung ditangkap juga, Bang. Itu rentetan kasus itu, Bang. Artinya apa? Jadi sudah ada kerjasama gitu. Tapi saya kategorikan ini individu, Bang. Karena negara nggak tahu, Bang. Negara nggak tahu ya? Nggak tahu. Jadi murni oknum ya? Murni oknum, Bang. Cuma beda bulan, Bang. Diselidiki di sini, selidiki saya sama gitu. Jadi sama, Bang. Jadi yang saya tahu, Bang, kasus-kasus seperti ini ya dulu itu sudah menggurita, Bang. Karena memang sistemnya dilakukan oleh orang-orang yang memang tiap tahun berpengalaman. Betul. Bagaimana dia bisa mensupport, supply data informasi ya gitu. Karena laporannya rata-rata ABS, Bang. Oh gitu ya. Iya, betul, Bang. Dengan adanya KPK mengungkap kasus haji, termasuk mentelaah, ya, yang saya dengar dan saya lihat sudah banyak travel-travel yang sekarang yang laporan, yang mendata diri atau mengembali uang kepada KPK. Ya, kalau bagi saya ya hentikan praktek kecurangan, jaga amanah umat untuk menata haji ini ke depannya. Jangan sampai ini antrian terlalu panjang. Harapan saya ke depan, kalau bisa, Bang, antrian kota, kabupaten, provinsi itu ditampilkan lah. Karena apa? Jadi di situ orang kan bisa mikir, Bang. Wah, saya nggak usah naik haji aja lah, daftar haji saya cukup umroh aja lah. Karena daftar sekian. Jadi kalau bisa itu dibuka per kabupaten, kota, dan provinsi, dan itu dilampirkan di kantor masing-masing gitu loh, Bang. Jadi kalau orang pengen lihat, pengen akses, itu lihat di situ di print. Jangan semua melalui IT. Tidak semua orang bisa buka, Bang. Apalagi jamaah umroh kan rata-rata banyak yang sudah berumur ya. Iya. Karena apa, Bang? Di kampung-kampung itu, Bang, internet kan susah, Bang. Jadi kalau orang pengen haji, pengen daftar, pengen store ke BRI, ke bank mana, dilihat daftar dulu. Oh, berarti saya di kabupaten saya antrian sekian. Berarti saya di kota saya antrian nomor sekian. Supaya
Jangan sampai yang terjadi Bang, ada satu orang itu haji sampai 7 kali 8 kali, itu buat apa gitu loh. Oh iya. Nah, jadi harus dibatasi juga kan? Harus dibatasi juga. Dibatasinya apa? Kalau dia mau haji jangan ikut antrian reguler. Jangan reguler. Jangan. Dia pakai bisa furoda atau apa? Iya, silakan. Uangnya banyak kalau mampu. Tapi dia mampu kan masuk reguler terus. Bahkan mencari celah kalau ada orang batal dia masuk gitu Bang. Jadi itulah yang kita harus awasi gitu loh Bang. Ini ada penawaran dari oknum-oknum. Itu sebenarnya sih udah bisa ada yang nawarin gitu. Masalahnya kan kalau nggak ada api nggak mungkin ada asap loh begitu Bang. Nah. Kalau soal tenda nih Bang, ini sebelum masuk tenda Bang silahkan kita minumi ini dulu kopi susu nikmat. Luar biasa, mantap. Alhamdulillah. Jadi persoalan tenda, nah tenda juga banyak keluhan tuh dari jamaah biasanya. Dari tiap tahun itu banyak keluhan. Nah seperti apa modus-modus yang praktek-praktek yang curang? Kalau tenda Bang, kalau sekarang saya memang sudah kurang lebih 6 tahun ini saya sudah tidak mengikuti. Yang pernah Abang alami? Yang tenda biasanya dulu. Yang nakal tuh orang-orang sana Bang. Orang Arabnya atau memang dari pekerja dari Indonesia yang diberdayakan? Jadi rata-rata Bang dari owner yang di sana itu Bang, yang nakal Bang. Tentu tidak lepas juga dari pengawasan kita. Pengawasan kita lemah gitu ya? Lemah. Jadi yang perlu kita tingkatkan itu kalau tidak sesuai dengan spek tenda yang diberikan lebih baik ditolak. Kalau bisa itu ya pengawasan untuk hajinya itu diperketat Bang. Jadi ditaruhlah orang-orang yang berpengalaman gitu ya. Tapi mudah-mudahan Bang, saya punya harapan dari dibentuknya Kementerian Haji. Ya, saya yakin Bang, ini ada perubahan Bang. Di haji yang akan datang ada perubahan. Ya, perubahan, tapi seoptimis apa nih Pak? Kalau saya bukan pesimis, saya sangat optimis. Sangat optimisnya apa? Birokrasinya sudah dirubah. Terus orang-orangnya sudah dirubah juga. Nah, terus dari travelnya, dari organisasi-organisasi. Di travelnya saya lihat sudah ada pembinaan-pembinaan dan sudah ada juga penyuluhan-penyuluhan dan sudah ada juga warning-warning. Dan kepada Kementerian Agama yang baru, saya berharap pembinaan terhadap travel-travel itu wajib dilakukan. Minimal setahun sekali, minimal. Nah, yang kedua, setiap haji setelah haji mereka wajib diaudit. Oh, ada audit. Harus ada audit. Audit independen atau seperti apa? Audit dari kementerian Bang. Kementerian. BPK kan kalau dari kementerian pasti BPK. Ini audit terhadap travel Bang. Dari kementerian. Jadi dia memberangkatkan berapa orang, pelayanannya seperti apa, ada labdunya apa enggak gitu ya. Kepuasan yang berangkatkan seperti apa gitu ya. Jadi ada audit gitu loh Bang. Karena semuanya kan yang ngurus-ngurus visa itu semua kan nggak lepas dari travel. Jadi inilah yang bermain Bang. Nah itu menarik dari rentetan-rentetan kecurangan itu. Kita berharap ke depan juga nggak terjadi lagi, apalagi kementerian sekarang sudah baru nih, Kementerian Haji dan Umroh. Jadi terpisah dengan Kementerian Agama. Tapi walaupun begitu kita masih juga harus berharap pengawasan yang melekat. Karena apa? SDM-nya rata-rata ya masih dari Kementerian Agama yang sudah berpengalaman gitu. Nah, ada kasus apa lagi Bang dari selama ini proses haji kita tadi udah bahas semuanya tuh dari soal urutan berangkat, lamanya pemberangkatan, haji furoda segala macam, penipuan di situ kan, ada catering, tenda, ada apa lagi nih cerita yang belum mungkin pemirsa belum banyak tahu, ada nggak? Ya kalau kita masalah haji ya ceritanya seperti itu Bang. Oh itu haji, aja rentetannya. Ya rentetannya itu, tapi itu sangat mendalam Bang. Mendalam. Iya karena uangnya besar Bang. Ya kenapa uang besar? Ya contoh saya pernah dihubungi oleh orang dari provinsi A. Karena ada yang meninggal, dia mengambil datanya itu 5, memberangkatkan dari kabupaten dia. Oh 5 jamaah nih? 5 jamaah. Dengan dijanjikan, diiming-imingkan ya uang lah. Oh ya, pengganti. Iya uang lelah, uang ini. Tapi saya dia jawab, kalau iya, uruslah yang benar melalui Depak
provinsi dan diteruskan ke dirjen waktu itu, ke dirjennya. Nah, kenapa? Karena praktek-praktek inilah yang membuat antrian ini nggak pernah berkesudahan. Iya, betul. Iya, oknum-oknum seperti inilah gitu. Nah, kalau uang siapa sih nggak butuh uang, Bang, begitu, Bang. Tapi kalau seperti ini itu sudah nggak benar, Bang. Pemirsa, ini menarik. Jadi intinya adalah kasus-kasus yang mencuat di persoalan haji, modus operandinya mirip, kan? Cuma sistemnya sama, polanya sama. Dan kita berharap ke depan, gitu kan, dengan kementerian yang baru nih, Kementerian Haji dan Umroh juga bisa lebih baik, gitu pelaksanaannya. Kasihan orang yang sudah menunggu puluhan tahun, dia harus gigit jari ketika tetangga kiri kanan yang baru daftar bisa berangkat karena dengan alasan bisa membayar ke oknum-oknum. Terima kasih banyak Pak Samsuardi. Pak, saya panggilnya Pak Ustadz karena pembahasannya walaupun sedikit tetapi banyak muatan yang kita pahami akhirnya. Ternyata memang modus operandi sistemnya sama. Sampai ketemu lagi dengan ini Jabar Channel, usut diusut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.